3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Pasti baik-baik ya. Alhamdulillah. Mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya ya. Namun jangan lupa sebelum ikuti pelajaran ini, bagi yang belum subscribe, bisa segera subscribe. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua. Ayo membaca. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau dibuang buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Artinya apa? Tercampur dengan bakteri atau penyakit. Faktor penyebab diare secara umum, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan, terutama pada usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan. Nah, ini yang paling sering ini ya, terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Dan yang keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Dan yang selanjutnya adalah penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir, gangguan usus fungsional yang disebabkan oleh stres. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: 1. Buang air besar, encer dan sering ya, tidak seperti biasanya ya, tidak normal. Yang kedua, kram perut. Yang ketiga, nyeri perut, demam, terus adanya darah dalam tinja, adanya kembung. Nah, jadi mengapa kalau diare dapat dikatakan sangat bahaya? Kalau kalian cermati lagi, di dalam tinja itu terkadang ada darahnya. Nah, itulah yang bisa menyebabkan orang dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Ayo membaca. Properti tari daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan yang orang-orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Nah, di Kalimantan Timur juga ada tarian perang atau dikenal dengan tari kancet papatai
yang menggunakan properti berupa mandau. Mandau itu pedang ya, pedang khas dari Kalimantan. Ada perisai dan juga baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung di dalam sebuah tarian. Refleksi, apa yang sudah aku pahami? Pada pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari sedikit tentang gangguan pencernaan manusia. Tadi sudah kita bahas tuntas, yaitu tentang diare. Kita juga mempelajari tentang properti tari daerah ya, ada tadi dari Kalimantan, tari perang, ada propertinya ada mandau atau pedang, perisai atau tameng, dan juga baju perang. Agar kalian lebih paham lagi, silahkan mengerjakan LKS latihan pembelajaran 2 halaman 43. Sudah saya dikumpulkan ya. Jangan lupa kritik, saran, masukan dan sebagainya atau saya nantikan agar nanti kita bisa lebih baik lagi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Kalian tetap semoga tetap semangat dalam belajar ya, meskipun dalam keadaan seperti ini. Tetap berolahraga, nanti saya berdoa, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Jumpa lagi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.